Teman baik, hari ini kita akan belajar mengenai pewarnaan graf. Nah, sekarang kita lihat definisi pewarnaan graf. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Dua simpul yang bertetangga adalah dua simpul yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Nah, di dalam pewarnaan graf, kita tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpul dengan warna berbeda dari warna simpul tetangga lainnya. Namun, kita juga menginginkan jumlah warna yang digunakan sedikit mungkin. Nah, banyak warna pada graf dinamakan dengan bilangan kromatik. Seperti contoh pada gambar berikut, di sini pada gambar A adalah sebuah peta yang terdiri dari beberapa wilayah. Di sini ada 8 wilayah. Kemudian, masing-masing wilayah ini akan kita beri warna sesedikit mungkin. Jadi, setiap daerah ini kita bisa memisalkan menjadi sebuah simpul. Jadi, di sini ada 8 wilayah, berarti ada 8 simpul. Seperti yang ada pada B ya. Pada gambar B ini, pada peta ini dibuat dalam bentuk graf. Jadi, setiap daerah diberi nama simpul, kemudian antara dua wilayah yang bertetangga diberi sisi. Nah, contohnya adalah simpul 1 dan simpul 2 ini diberi sisi karena daerah 1 dan daerah 2 bertetangga. Nah, kemudian bentuk grafnya ada pada gambar C. Nah, ini adalah graf yang merepresentasikan pada peta gambar A. Kemudian di sini kita lihat pada gambar D. Di sini kalau pada gambar D ini setiap simpul kita beri nama warna yang berbeda. Nah, ternyata setelah kita gunakan konsep pewarnaan graf, di sini pada gambar graf ini ternyata bisa digambar dengan hanya menggunakan 4 warna saja. Ya, tidak perlu setiap simpul berbeda warna, tetapi cukup 4 buah warna saja sehingga setiap simpul yang berdekatan atau yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, algoritma dari pewarnaan graf yaitu yang pertama, mengurutkan simpul-simpul dari graf G dalam derajat yang menurun. Yang menurun itu maksudnya dari derajat titik yang paling kecil, yang paling besar terlebih dahulu, kemudian semakin ke bawah menjadi semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama, yaitu simpul yang mempunyai derajat tinggi. Dan simpul-simpul lain ya dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama. Nah, jadi simpul pertama ya yaitu yang mempunyai derajat yang paling tinggi kita beri warna. Kemudian setelah itu pada simpul-simpul yang tidak bertetangga dengan simpul pertama, kita beri warna yang sama dengan warna dari simpul yang pertama. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi berikutnya pada daftar terurut yang belum mendapatkan warna. Nah, kemudian prosesnya sama dengan langkah yang kedua. Nah, ulangi penambahan warna sampai semua simpul sudah mempunyai warna. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, pada graf B ini ada 6 buah simpul. Nah, pada 6 buah simpul ini kita urutkan simpul-simpul dari derajat yang paling tinggi ke derajat yang paling rendah. Kemudian di sini setelah kita urutkan berdasarkan derajatnya yaitu mulai dari simpul 1, simpul 3, simpul
6, simpul 4, simpul 2, simpul 5. Nah, ternyata misalkan ya, ini kan saya nulisnya simpul 1 dan simpul 3 itu kan sama-sama tinggi ya derajatnya, yaitu 4. Apakah boleh ini 3-nya ditulis terlebih dahulu baru 1? Nah, boleh sekali, tidak ada masalah ya. Boleh, ini misalkan saya nulisnya simpul 3, baru simpul 1, kemudian baru simpul 6, 4, 2, 5, boleh ya, tidak ada masalah. Karena nanti pun bilangan kromatiknya atau banyaknya warna paling sedikit itu pun sama nanti. Nah, kita lihat, berarti kita mulai dari simpul 1 dulu, yaitu dia berwarna merah. Nah, sekarang kita lihat titik-titik yang tidak bertetangga dengan simpul 1. Perhatikan sisinya dari simpul 1 ini. Nah, ini simpulnya dari yang simpul 1 hanya bertetangga dengan simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 6. Berarti warna merah bisa kita tuliskan di simpul 5. Nah, berarti masuk di sini simpul 5. Ya, yang merahnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke simpul derajat tertinggi yang kedua, yaitu yang simpul 3. Simpul 3 ini bertetangga dengan simpul 2, simpul 1, simpul 4, dan simpul 6. Nah, berarti 2, 4, 6 tidak bisa kita berikan. Oh, coba ya, coba kita lihat. 3 itu bertetangga dengan 2, 1, 4. Oh ya, 2, 1, 4 ya. 2, 1, 4, 5. Jadi yang bisa kita berikan warna yang sama dengan simpul 3 adalah simpul 6. Jadi simpul 3 dan simpul 6 ini menjadi warna yang sama, yaitu biru. Kemudian ya, setelah simpul 1, simpul 3, simpul 6, dan simpul 5 sudah punya warna, berarti simpul tertinggi yang belum ada warna yaitu simpul 4. Kita lihat simpul 4 itu bertetangga dengan simpul 1, simpul 6, dan simpul 3. Nah, berarti simpul 4 dan simpul 2 ini kan tidak bertetangga. Sehingga simpul 4 dan 2 ini bisa kita beri warna yang sama, yaitu warna kuning. Nah, di sini semua simpul sudah mempunyai warna, jadi warna paling sedikit yang digunakan yaitu hanya 3 warna, yaitu merah, biru, dan kuning. Jadi bilangan kromatiknya yaitu simbolnya seperti ini. Bilangan kromatik dari graf G adalah 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.